Roh Kudus mengalirlah, Allah Roh Kudus membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan
terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk bersama-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
lagi Jemaat AFJF Cirebon. Hari ini kita mau menyembah Tuhan lagi, yuk. Lebih dalam lagi. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku rindu selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayangmu. Kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu, nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti dari diriku. Ku rindu bersamamu, Tuhan. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku rindu selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayangmu. Oh, kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu, nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti dari diriku. Ku rindu bersamamu, ku rindu bersamamu, ku rindu bersamamu selalu, selamanya, selamanya. Oh, kami rindu Tuhan bersamamu, nikmati hadiratmu.
kehadiranmu mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam hati kami. Mengalirlah, mengalirlah. Kami ingin mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami gak mau diam di sini saja. Kami pengen lebih menikmati lagi Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata ku selalu menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Morning EFGF, firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1-2 mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama menaikkan pokok doa kita. Ya Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur secara khusus buat anak-anak di tempat ini ya Bapa, untuk waktu-waktu ini mereka masih bisa belajar dari rumah, dan di waktu-waktu ke depan juga anak-anak ini akan menghadapi ujian akhir semester. Engkau yang boleh memberkati setiap anak-anak ini, biarlah mereka boleh merasakan sukacita Tuhan di masa-masa ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk pemerintah yang ada yang boleh berusaha keras menanggulangi pandemi ini ya Bapa. Engkau yang boleh berikan hikmat-Mu untuk pemerintah yang ada ya Bapa. Bapa, secara khusus juga kami berdoa buat pelaksanaan new normal di berbagai daerah. Berikan ketaatan Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada boleh mematuhi protokol yang ada. Secara khusus juga kami berdoa buat setiap pasien penderita corona Tuhan. Kau yang boleh memberikan penghiburan, Kau yang boleh berikan kekuatan, dan Kau yang boleh menyembuhkan ya Bapa mereka sempurna kembali ya Bapa. Bapa, secara khusus juga kami berdoa untuk kedamaian dan toleransi di Amerika pasca kejadian diskriminasi di Minneapolis Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hi Church, awesome day. 2 Korintus 9 mengatakan bagaimana kita bisa mempunyai hati yang besar dengan kita berbagi, kita juga bisa menuai dengan lebih lagi. Dan saya percaya bahwa di musim pandemik ini, gereja akan bisa menuai dengan cara melakukan suatu hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tanpa terasa di pandemik ini, EFGF Cirebon bisa berbagi. Mulai dengan 3 rumah sakit yang kita bagikan dengan APD. Dan kemudian juga kita mulai mengumpulkan sembako-sembako. Kita buat paket-paket dan kemudian kita bisa berbagi. Dan tanpa terasa sudah 800 paket yang telah kita bagikan. Dengan para targetnya, dengan para tukang becak. Kemudian juga kita mulai mendata daripada beberapa RW dengan RT-RT-nya, dengan orang-orang yang membutuhkan. Ada 3 RW dengan 18 RT. Dan kemudian juga ada 1 RT juga di daerah yang lain yang berhasil kita bagikan. 800 paket telah kita distribusikan.
Dan minggu depan kita akan kembali bergerak untuk iShare kita. Dan mudah-mudahan menjadi genap 1000 paket yang kita bisa bagikan di waktu pandemik ini. Dan saya mengajak untuk seluruh jemaat untuk kembali berpartisipasi bersama dengan memberikan donasi pada rekening di bawah ini. Dan jangan lupa berikan angka 19 di akhirnya sebagai tanda Anda berpartisipasi untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, terus semangat, dan saya percaya di dalam momen ini kita berbagi bersama untuk suatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan akan siapkan buat kita di masa yang akan datang. God bless you. Shalom, apa kabar? Saya percaya biarlah damai sejahtera Tuhan, kesehatan, sukacita, semangat menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Saudara, tentu saudara heran, ini kira-kira di mana tempat direkamnya? Ya saudara, ini adalah di Lighthouse. Karena kita kepingin sekali, udah sekian lama, sudah 2,5 bulan bahkan lebih, kita nggak pernah bertemu. Meskipun ada sebagian dari kita memang pakai Zoom, ya, muka kelihatan, suara kedengaran, tapi kita tetap berbeda kalau kita bisa bersama-sama bertemu. Oke saudara, baiklah, hari ini minggu pertama dari bulan Juni, kita punya tema masih tetap faith atau iman. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Saya ambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-20. Hai manusia yang bebal, ini perlu sekali digarisbawahi, bebal gitu ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, bahkan dikatakan iman yang mati. Iman itu ternyata bisa mati, nggak ada isinya, kosong. Dikatakan juga ini sesuatu yang membuat kita, maksudnya apa ya saudara? Yang pertama tentunya bebal. Bebal itu artinya ya dalam bahasa Jawa ngeyel saudara ya, artinya kita ngotot keinginan kita yang kita dahulukan, semuanya kita yang benar, dan seterusnya. Dan dikatakan iman tanpa perbuatan, iman yang kosong, yang mati. Dan ini perlu sekali, ternyata iman itu memerlukan sesuatu untuk hidup. Padahal firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa iman bertumbuh karena firman. Karena semua firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan iman, kesehatan buat iman itu sendiri. Makanya saya selalu ingatkan bahwa firman itu sangat-sangat penting buat kita semuanya. Ayat berikutnya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang harus digarisbawahi. Ada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Tuhan, merupakan suatu kebenaran, baru dikatakan iman itu hidup. Jadi bukan sekedar perbuatan-perbuatan sekedar yang begitu, bukan. Tapi ada iman yang ternyata membuat kita menjadi hidup. Nah, apa artinya perbuatan-perbuatan yang Allah, yang artinya yang dibenarkan oleh Allah? Saudara, coba kita lihat sebentar ya. Kita buka Alkitab saudara, saya harap saudara ada Alkitab juga. Lukas 5 ayat 20. Ini ketika Tuhan Yesus ada di satu ruangan gitu ya, sedang mengajar, sedang banyak sekali orang yang sampai penuh ruangan itu. Kemudian datanglah 4 orang yang sedang mengusung temannya yang lumpuh, nggak bisa masuk. Akhirnya mereka ngotot, mereka buka atap pintu di atap atap dibuka sama mereka, dan diturunkanlah si lumpuh itu, saudara. Dan di ayat 20, ketika Yesus melihat itu dikatakan
ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu kita tahu bukan cuma dosanya diampuni, tapi lumpuh itu berjalan. Tapi perhatikan kata ini, iman mereka. Kenapa? Yesus melihat perbuatan mereka, begitu berimannya, begitu dia percayanya bahwa Yesus itu satu-satunya, dialah, bukan cuma nabi, dia bukan orang yang luar biasa di mata, tapi dia adalah Tuhan. Dia percaya sekali bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Karena itu 4 orang ini ngotot sekali menurunkan temannya sampai ke bawah, membongkar atap dan lain-lain. Melihat iman yang seperti itu, perbuatan-perbuatan yang seperti itulah kemudian dibenarkan, dan Tuhan mengatakan, udah, aku melihat imanmu dan dosamu diampuni. Dosa dulu diampuni, baru setelah itu Tuhan mengatakan apa? Kalau soal kesembuhan itu mudah, tapi yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, kalau itu penuh dengan segala kedongkolan, kemarahan, kejekelan, tapi nggak punya sesuatu yang rindu untuk datang kepada Tuhan sendiri, yaitu namanya kita masih harus perlu dibersihkan. Coba kita lihat Lukas berikutnya. Lukas 8 ayatnya yang ke-48. Lukas 8 ayatnya yang ke-48. Ini juga luar biasa sekali, karena dikatakan di sini ini terjadi ketika Yesus diminta untuk menyembuhkan anak Yairus. Tapi di tengah jalan dia berjumpa dengan wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan wanita itu apa yang dilakukan? Dia memikirkan sesuatu. Asal aku jamah aja, jumbai jubahnya, jamah saja. Itu imannya. 12 tahun dia sudah menderita pendarahan dan nggak sembuh-sembuh. Segala macam obat-obat, segala macam dokter lah pada waktu itu kalau ada gitu ya, nggak bisa menyembuhkan. Tapi di ayatnya yang ke-48, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, perhatikan, ada kata-kata anakku. Yesus mengatakan seperti itu, dan kemudian imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, sembuh, saudara. Luar biasa. Tapi yang dilihat apa lebih dahulu? Imanmu. Dan sebutan apa? Anakku. Saudara, ini Tuhan bisa langsung mengetahui dan melihat, bahkan nggak masuk akal. Demikian banyak kerumunan, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, yaitu kuasa yang keluar. Dan dia mengatakan, siapa ini, siapa ini? Wah, dia tunjuk kiri kanan mungkin. Dan wanita itu sampai ketakutan. Tapi akhirnya dia mengaku. Tapi justru di situ Tuhan mengatakan, imanmu. Nah saudara, wanita ini mempunyai iman yang dibenarkan, perbuatannya dibenarkan oleh Tuhan, yaitu ketika dia asal aku jamah saja, dia percaya betul siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Asal aku jamah jumbainya, maka aku pasti sembuh. Saudara, ini yang disebut sebetulnya perbuatan yang dibenarkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini sedikit panjang sebetulnya. Lukas 15. Lukas 15 ini bicara tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang di Lukas 15. Tapi yang ingin saya sharekan pada waktu sekarang ini adalah mengenai bukan anak bungsu yang sudah berfoya-foya dan menghabiskan warisan dan yang membuat susah bapaknya. Tapi yang saya ingin benar-benar ingin tekankan di sini adalah ayat 31. Lukas 15 ayat 31, yaitu ketika si sulung, yang sulung mengatakan seperti ini. Kenapa dikatakan? Kenapa aku ini yang bersama-sama bekerja dengan luar biasa membantu bapak ya, aku kan tiap hari itu membantu, aku nggak dapat apa-apa, domba pun aku nggak dapat. Sedangkan anak bungsu itu yang sudah berfoya-foya menghabiskan warisan, begitu datang engkau menyembelih lembu yang tambun. Saudara, ini anak tiba-tiba mengatakan seperti itu, anak sulung ini. Tapi apa kata bapaknya? Perhatikan saudara, dikatakan demikian ayat 31. Anak sulung yang tidak tahu
kedudukannya, sehingga dia mengatakan seperti ini, ayat 31, saya akan bacakan buat saudara. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, salahnya apa yang anak sulung ini? Dia bersama-sama, seperti tadi dikatakan. Kenapa disebutkan anakku kepada wanita yang bendaharaan? Kenapa, saudara? Karena kalau kita bersama-sama dengan Bapa, berarti kita akan menjadi anak yang jelas sekali anakku. Jadi tanpa sadar si sulung ini menurunkan derajatnya. Dia lebih senang jadi pegawainya, tanda petik malah mungkin jadi budaknya. Asal dibayar dengan domba aja cukup. Bapaknya sedih banget melihat, loh kamu ini kan bersama-sama dengan aku, segala ini kan juga milik kamu sebetulnya. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Iman di sini jelas sekali, kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita lihat di 1 Yohanes 5. Ini luar biasa juga. 1 Yohanes 5. Mari kita lihat, bicara tentang iman juga. Sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, semua yang lahir dari Allah berarti umat Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah tahu siapa Tuhan, dan yang sudah bertobat, sudah mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Umatku dikatakan semua yang lahir dari Allah, kita dilahirkan baru, kemudian mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah dikatakan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Apa maksudnya sekarang mengalahkan dunia? Saudara, kita mundur sedikit, atau kita ada lihat di kitab Matius. Kitab Matius 4 ayatnya yang ke-8 itu bicara mengenai Yesus yang sedang dicobai oleh iblis. Dan iblis tiba-tiba menawarkan keduniawian. Ini yang ditawarkan. Dia katakan, ini loh, kerajaan ini milikmu, dengan segala kemewahannya, dengan segala kondisinya, apapun juga menjadi, asalkan engkau menyembah aku. Tuhan langsung marah, enyah engkau iblis, kau harus keluar dari sini, engkau tidak berhak mengatakan itu. Memang siapa yang punya sebetulnya? Jadi di sini dikatakan mengalahkan dunia, artinya kita bisa mengalahkan seperti Tuhan mengatakan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, dikatakan seperti itu ayatnya. Atau saya baca lengkap dulu ayatnya ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa, saudara ya. Kita bisa mengalahkan segala masalah, persoalan apapun juga ya, kalau kita betul-betul beriman. Ini yang dikatakan faith, yang di Yohanes dijelaskan sekali. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan, jadi ada syaratnya. Nggak sembarangan berbuat sebetulnya. Kita bisa mengalahkan segala masalah, persoalan iman kita itu bisa mengalahkan semuanya. Tapi ada sesuatu syarat, yaitu sesuatu yang dikatakan kita bisa mengalahkan segala macam-macamnya ini, tapi asal iman itu ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, maka iman itu menjadi sempurna. Nah, inilah yang dikatakan oleh si Yakobus tadi kan, jangan bebal kamu nih, kamu harus benar-benar mengerti tentang arti daripada iman. Tanpa perbuatan itu mati, imanmu nggak hidup sama sekali. Iman itu harus hidup. Nah, mari kita masih ada beberapa waktu sebentar, kita akan bicarakan, kalau kita belajar dari Nuh misalnya. Nuh, bagaimana Nuh itu pertama-pertama firman Tuhan dulu. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, ini amburadul sudah dunia ini. Udah deh, aku akan membuat makhluk-makhluk ini lah, kayak gitu ya. Aku akan musnahkan dulu dengan banjir. Lalu Nuh disuruh buat kapal. Zaman itu belum ada kapal, saudara.
jadi bingung juga. Tapi Nuh nurut. Nah ini yang bingung kita. Nuh nurut, bertahun-tahun dia membuat bahtera itu. Dan kemudian setelah selesai Tuhan mengatakan, oke, kumpulkan semuanya, hewan-hewan semuanya, yang makhluk-makhluk ini dikumpulkan semua yang halal, jumlahnya mungkin sekian pasang, lebih daripada satu pasang, mungkin 4 pasang. Kemudian yang tidak halal pada waktu itu dikatakan 1 pasang aja cukup. Dan apa yang terjadi? Nuh nurut dengan putra dan mantunya, kemudian dengan istri tentunya ada 8 orang semuanya, mereka tinggal di bahtera. Nah saudara, setelah banjir itu datang semuanya, Nuh harus menunggu di dalam kapal, di lockdown di dalam kapal itu cukup lama, itu cukup berbulan-bulan, saudara, bukan cuma 1-2 hari, sampai akhirnya, nah ini yang ingin saya katakan ya saudara, sampai akhirnya dikatakan seperti ini, aku akan membuat bahtera. Nih, setelah semuanya, setelah dia keluar, setelah dia lihat semuanya ini, Tuhan katakan, aku akan membuat suatu busur, yaitu pelangi, saudara ya, menandakan, perhatikan saudara, bahwa busur pelangi ini menandakan akan perjanjianku dengan engkau. Jadi ada tandanya setiap perjanjian Tuhan itu. Untuk mengingat ini dia bilang, ini aku bikinkan pelangi. Ingat, perjanjiannya adalah kamu nurut, kamu percaya, kamu taat, kamu setia, dan kamu melakukan itu semuanya, maka aku akan memberkati engkau. Bahkan engkau akan menjadi bapak bahkan dari demikian banyak orang. Nah setelah itu Nuh. Bagaimana dengan Abraham? Sama juga. Abraham waktu Tuhan bicara, disuruh pergi, dia nggak tahu mesti kemana, nggak tahu tujuannya kemana. Pokoknya kamu akan saya bawa ke tempat yang lebih baik dari ini, dan kamu akan menjadi bapak bangsa. Aku akan memberkati kamu, akan menyertai kamu, dan seterusnya. Dan Abraham nurut, saudara. Ini yang luar biasa. Pertama, dia percaya bahwa itu Tuhan. Kedua, dia nurut dengan taat, ketaatan yang luar biasa. Dia lakukan semua itu. Bahkan kita tahu dia dibenarkan juga. Karena apa? Waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak, dia dibenarkan. Ada perbuatan yang dibenarkan, tapi ada pengertian yang kita harus tahu. Yang pertama, percaya dulu akan firman, akan janji Tuhan. Yang kedua, taat aja, apapun juga. Dan yang ketiga, ada unsur setia, kesetiaan. Kemudian masih ada satu, Musa. Bagaimana dengan Musa? Lebih ini, karena dia harus diproses dulu 40 tahun sampai akhirnya. Nah sekarang Musa, Tuhan bicara sama dia, kamu akan jadi orang yang melepaskan bangsamu sendiri dari perbudakan, dari yang sedang mengalami perbudakan di Mesir, itu akan selamat semuanya melalui engkau. Abraham juga percaya, meskipun dengan segala macam pergumulannya, dia datang juga, mujizat demi mujizat terjadi, dan akhirnya dia bisa keluar dengan segala macam mujizatnya. Kita tahu keluar dari Mesir, meskipun harus masih mengalami banyak hal, tapi intinya Musa juga percaya. Musa percaya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita terkejut juga. Musa pada waktu itu, bangsa itu kehausan. Tuhan bicara, udahlah Musa, kamu tinggal berdoa aja, kamu tunjuk aja lah itu batu karang, itu akan keluar nanti air dari situ. Tapi Musa udah terlanjur jengkel melihat semua yang di bawah sudah diselamatkan, sudah dimacam-macam. Bayang perjalanannya ada tiang api, tiang awan, dikasih juga mana, bahkan dikasih juga daging, yaitu burung-burung dan lain-lainnya. Bahkan dikatakan bahwa pakaian pun nggak rusak dan lain-lain. Saudara, masih ngomel terus. Bahkan mereka tuh mau membuat sesuatu, yaitu yang sama Harun itu dikatakan mereka membuat satu kaukat atau patung atau apa namanya, ular dan lain-lainnya. Jengkel dan dipukulnya batu karang itu. Gara-gara ini aja, saudara, akhirnya Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Sebaliknya, yang masuk adalah Yosua.
Saudara, kadang-kadang kita mesti hati-hati. Kalau tadi Nuh ada perjanjiannya, Abraham juga ada perjanjiannya. Kita tahu ada janjinya dan ditepati itu semua oleh Tuhan. Kalau antara Nuh dengan Tuhan ada pelangi, antara Abraham dengan Tuhan sendiri ada yang namanya sunat zaman itu ya, perjanjian lama. Antara Musa juga ada perjanjiannya, saudara. Perjanjiannya adalah engkau akan melihat asalkan engkau tetap setia bahwa bangsa ini akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang luar biasa. Nah saudara, sekarang kita mungkin mulai melihat sesuatu. Artinya melihat sesuatu, apa maksudnya perbuatan-perbuatan? Iman tanpa perbuatan itu katanya mati. Jelas sekali kalau kita ngelihat ini zamannya Nuh, zamannya Abraham, zamannya Musa, mereka percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan ketika perjanjian bahwa ketika Yesus sudah hadir, maka Yakobus kemudian juga percaya bahwa saudaranya ternyata adalah Tuhan sendiri. Itu sudah saya uraikan bulan yang lalu tentang hubungan Yakobus bagaimana. Tapi ingin saya sampaikan di sini sekali lagi. Makanya Yakobus mengatakan hal yang menurut saya kita harus mengerti. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan perbuatan-perbuatan yang model gimana? Saudara, perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dengan maksud apa saudara? Kalau itu terjadi, maka Tuhan yang dipermuliakan. Ini yang paling penting sekali. Kalau itu terjadi, Tuhan yang dipermuliakan. Contohnya tadi saya katakan, bagaimana dengan 4 orang yang membawa temannya. Begitu si lumpuh dikatakan berjalan, apa yang Tuhan yang dipermuliakan. Waduh, Tuhan luar biasa, Tuhan yang dipermuliakan. Begitu wanita pendarahan itu sembuh, kembali lagi yang dipermuliakan adalah Tuhan. Inilah yang disebut perbuatan yang berkenan oleh Allah, bukan kitanya. Malah Tuhan mengatakan mereka-mereka yang disembuhkan, mereka-mereka yang mendapat segala macam mujizat dan lain-lain, mereka hati-hati, kamu gak usah kemana-mana. Artinya apa? Kamu udahlah, kamu cukup. Padahal yang lewat mau menyembah Tuhan, bukan itu yang aku mau. Tapi jadilah saksiku kebaikan-kebaikan Tuhan, dan semuanya itu terjadi. Saudara, ini yang ingin saya sampaikan hari ini mengenai iman. Itu penting sekali. Amin saudara. Maka saya dengan sukacita sekarang juga ingin menyatakan sesuatu hal. Bagaimana dengan kita yang sedang mengalami juga masa ada problema-problema saat ini. Problema kita cuman ya dikatakan adanya COVID ini, adanya ekonomi dan lain-lainnya. Kemudian ada sebagian daripada orang-orang yang kapan ya kita kembali ke sini, ini ke Lighthouse dan lain-lainnya gitu. Kapan ya? Dan tadi pagi saya bertemu dengan Pastor Tommy, maksudnya berbicara dengan Pastor Tommy. Menurut Pastor Tommy ini wali kota ini sudah mengizinkan. Tapi kemudian saya mengatakan nanti dulu. Kalau kita memang mau masuk ke sini, ada persyaratan-persyaratan yang luar biasa. Bisakah kita melakukan itu? Saya kasih contoh yang paling sederhana aja. Bayangkan kita harus pakai masker. Gini saya, kita mesti pakai tutup dong, pakai topi. Belum lagi saudara, kita mesti pakai ini, apa namanya ini, yang disebut apa namanya ini, ya shield daripada muka, pakai begini. Saudara bisa bayangin nggak? Betapa ini baru satu protokol aja. Belum yang lain-lainnya. Maksudnya yang lain-lainnya itu adalah saudara mesti dites dulu. Dites dulu, kemudian nanti mesti cuci tangan dan seterusnya. Terus nanti kalau udah masuk, nggak boleh duduk deket-deket, nggak bisa. Paling sedikit mungkin 1 meter, 1,5 meter, saya nggak tahu. Bayangin saudara. Setelah itu, nah ini yang kurang enak itu setelah itu kalau ternyata kejadian ada yang sakit di antara kita, Tuhan tidak dipermuliakan saudara. Benar gak saudara? Jadi lebih baik
Kalau saya lebih baik, Pastor Tommy, lebih baik kita berunding dulu lah. Ya, kita punya leaders ada banyak, ya kita berunding, kita duduk, kita sama-sama bicara, dan kemudian kita sama-sama berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Apakah benar kalau kita sudah ada di tempat ini, maka Tuhan dipermuliakan? Dan kita mesti hati-hati. Jadi itu yang sedang terjadi sekarang. Dan saya udah bicara tadi panjang lebar mengenai apapun juga, yang terutama yaitu mengenai iman yang benar. Iman, perbuatan-perbuatan yang dibenarkan Tuhan itu akan sempurna. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan kita sekarang adalah waktunya untuk kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap apapun juga yang kami boleh belajar ya Tuhan. Bahwa iman tanpa perbuatan kosong, mati. Padahal iman itu harus hidup. Dan iman baru hidup kalau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berdasarkan percaya kepadamu, taat akan firman itu sendiri, dan setia, dan kemudian juga ya Tuhan, apa yang kami lakukan dibenarkan oleh Engkau sendiri. Maka firman itu akan menjadi hidup, dan firman itu mengatakan sebagai anak-anak Allah, maka firman yang seperti itulah yang memenangkan segala macam persoalan, masalah apapun juga yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan melakukan persembahan kami. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami tahu kami juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan sebelumnya. Biarlah setiap persembahan apapun juga yang ingin dikembalikan kepada rumah Tuhan, maka semuanya boleh saudara transfer atau saudara kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kita. Cuman saya mau ingatkan juga, saya akan ambil ayatnya yang terutama dalam perjamuan ini. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yaitu siapa saudara? Saudara dan saya, orang-orang percaya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu, demikian juga dibuatnya dengan cawan yang sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi engkau. Saudara, ada kata perjanjian. Ingat, setiap janji Tuhan selalu disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dan kita tahu kalau Nuh ada pelangi mengingatkan perjanjian Tuhan. Kalau Abraham dengan Tuhan juga ada sunat. Kalau misalnya Musa juga banyak yang tanda-tandanya luar biasa, yaitu waktu Tuhan menyertai Musa dengan segala macam bentuk penyertaan yang luar biasa. Ada tanda, ada imam, ada apa mana, ada tiang api, tiang awan, ada macam-macam yang lain. Setiap perjanjian ada tandanya. Karena itu jangan lupa, pada waktu cawan ini kita tahu inilah perjanjian Tuhan dengan kita. Dialah Tuhan, dialah juru selamat itu, dialah yang layak dipermuliakan. Mari saudara, saya percaya semua sudah menerima roti. Saya percaya semua sudah menerima roti ini, ya. Saya yakin, mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Tuhan, kami percaya. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa dengan mengucap syukur atas luar biasa yang Kau Tuhan, yang kemudian Kau mengatakan dengan jelas sekali waktu Kau mengambil roti,
Engkau memecah-pecahkannya dan mengucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Bukan, kami nggak bisa mengatakan itu karena ini suatu yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan, ini adalah tubuh-Mu sendiri, sesuai dengan kehendak dan firman-Mu sendiri. Kemudian dia memecahkannya dan kemudian membagikannya, dan percayalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, terimalah dengan iman saudara. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan saudara. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus sendiri berkata, cawan ini adalah perjanjian. Diingatkan kembali, perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terimalah, mari kita minum bersama-sama dengan iman kita, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami, juga mengatakan dengan jelas sekali ketika Engkau naik ke surga bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya. Kami percaya ya Tuhan, ini telah Engkau firmankan dan kami percaya. Dan kami akan taat, dan kami akan tetap ya Tuhan setia akan setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan percaya, taat, setia, dan kami ingin memakai hikmat demi hikmat. Karena cuma percaya aja tanpa hikmat yang benar, maka bukan Engkau yang dipermuliakan, malah kami nanti Tuhan mencuri kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah semua kemuliaan, segala pujian, hormat hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saat ini angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dan kalau engkau percaya mau melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari, biarlah iman itu menjadi iman yang hidup. Ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hikmat-hikmat Allah. Dan juga kalau engkau percaya dan melakukan semua ini, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan setiap berkat ke atas lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan juga pelayananmu dan studimu. Tuhan juga yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau juga tidak akan meminta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Karena Tuhan akan memberkati keluargamu. Rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dengan penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati saudara.